Halo, jumpa lagi bersama saya Nana Gusmayana. Terima kasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk melakukan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan pengetesan micro SD card. Karena ini micro SD saya beli dengan tujuan untuk dipakai pada drone DJI Mavic Mini. Jadi harus support dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana cara untuk pengetesan dan unboxingnya? Tonton terus. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa paket. Ada 3 paket karena di pembelian itu saya bukan hanya membeli micro SD tapi barang lainnya yang kita fokuskan itu yaitu micro SD-nya ini. Kita siapkan alat-alatnya untuk unboxing biasa, cutter sama colokan untuk ngetes, masukin ke HP. Nah, ini HP yang untuk mengetesnya ya, HP yang saya punya aja gitu. Oke, langsung aja. Ini kita buka dengan hati-hati. Nah, ini ada labelnya. Ini saya beli di Tokopedia dengan penjualnya. Nah, ini nggak usah kita sebutkan penjualnya karena kita belum tahu ini kualitasnya gimana ya. Langsung aja, hati-hati jangan sampai mengenai dari barangnya ini supaya nggak cacat. Oke, nah ini kita sobekkannya jauh dari micro SD-nya. Nah, ini saya sobek di sini. Kita keluarkan dulu. Nah, ini micro SD mereknya Lexar. Di sini terus high performance 633 kali micro SD XC ya, up to 100 Mbps. Di sini tertera ya. Untuk transfernya, untuk write-nya 45 Mbps. Nah, harapan kita sesuai dengan apa yang diklaim pada label ini gitu. Nanti sama-sama kita cek menggunakan aplikasi. Oke, di sini ada 64 data. Nah, udah biasa sih, ini kayak box yang biasanya ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya memilih merek ini untuk drone DJI Mavic Mini yang saya punya. Alasannya karena merek Lexar ini jarang, khususnya saya untuk mendengar merek ini gitu. Untuk merek-merek SanDisk Extreme, Samsung dan lain-lain mungkin sudah merek besar ya. Yang alasannya jika merek tersebut dikhawatirkan kita tidak dapat yang original. Karena banyak sekali yang sudah KW-KW-nya gitu. Jadi ada di beberapa official store-nya juga kita mendapatkan yang KW. Karena kita membeli barang ini online, jadi kita hanya bisa menerima, biarpun itu bisa diklaim garansi atau kembali atau tukar, pasti yang kita dapatkan pertama kali adalah kekecewaan. Nah, setelah itu baru kita klaim garansi dan lain-lain gitu. Itu yang kita tidak harapkan di sini ya. Jadi kita nyari amannya aja. Oke, ya udah. Sekarang saya pilih merek Lexar karena apa? Saya ambil data di dji.com. Nah, di data ini ada beberapa micro SD yang support untuk DJI Mavic Mini. Nah, ini ada beberapa tulisan kayak SanDisk, Samsung dan lain-lain. Nah, merek Lexar ini dengan tipe ini termasuk salah satu yang support untuk DJI Mavic Mini. Di situ tertulis seperti itu. Nah, karena merek ini support dan mereknya belum terlalu khususnya saya ya jarang untuk mendengar, mereknya belum terlalu besar menurut saya. Tapi nggak tahu ini merek udah lumayan besar apa enggak di luar sana ya. Ya gitu, alasan saya sih milih ini gitu. Ya udah, langsung aja kita tes apakah benar sesuai dengan klaim yang tertulis di sini, yaitu transparan 100 Mbps dan write-nya 45 Mbps. Kita coba aja menggunakan aplikasi. Ya,
mirip-mirip inilah, paling enggak jangan sampai jauh banget gitu ya. Nah ini saya buka di sini yang ada gambar gunting. Nah ini kan untuk apa namanya, supaya ngebukanya gitu ya. Ini saya kesampingan dulu karena supaya nggak ganggu. Ini untuk barang yang lainnya nggak usah kita bahas karena tidak berhubungan dengan drone atau micro SD. Ini saya cutter aja di sini, jauh sekali dari ininya. Nah, setelah di cutter ini udah kebuka nih. Jadi tuh jauh kan. Nah ini kita buka. Ini ada 2 lapis ya. Ini ada satunya, ini adalah SD adapter, yang satunya micro SD-nya. Ini ada 2 lapis. Kita buka. Nih kita kasih dekat dulu nih biar teman-teman pada lihat. Ada 2 lapis ya. Oke, supaya teman-teman jelas, ini di sini ada tulisan FCC CE, Made in Taiwan. Tapi tulisannya seperti ini ya, apa namanya? Vertikal. Kalau kita lihat dari ini vertikal. Nah ini juga tulisannya vertikal, yang satu product of China, seperti itu. Oke, saya nggak tahu ini yang asli itu seperti apa. Tapi harapan saya paling tidak speed di sini sesuai dengan yang diklaim, speed aktual yang terbaca di aplikasi. Oke, kita langsung aja kita install. Saya buka dulu untuk micro SD yang lamanya. Nah ini ada micro SD yang lama, kita sisihkan dulu. Ini mereknya Netak 32 gigabyte. Kemudian yang ini yang baru Lexar 633 kali 64 gigabyte. Kita masukkan. Bismillah. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang diklaim pada label. Harapannya seperti itu ya. Paling tidak mirip-mirip lah. Oke. Sini ada tulisan kartu SD dimasukkan. Kita close aja untuk ininya. Nah, sebelumnya ini sudah saya download di aplikasi Play Store. Nah, ini namanya SD Card Test. Ya, ini kita bermacam-macam aplikasi ya, tapi yang saya pilih yang paling atas aja. Bisa kita langsung buka. Nah, ini untuk yang data yang lama. Kita ke dashboard. Di sini kita pilih semua. Kita berhenti dulu. Wah, ini ada apa namanya? Iklan biasa. Kita close aja iklannya. Oke. Ini udah berhenti. Di sini kita pilih removable SD card. Karena ini kita mau tes micro SD card yang removable ya. Di sini kita pilih semua. Setelah udah begini, kita langsung aja mulai. Nah ini sedang membaca. Nah ini mungkin pembacaannya lumayan lama karena ini di sini 8000 MB seperti itu. Ini udah. Oke, kita klik di hasil. Hasilnya terbaca rate-nya itu 65 MB. Nah, ini kalau kita klik hasilnya kayak gini, hasil tes. Kecepatan 65 MB per second. Gitu, ini ada tulisannya. Kecepatan 65 MB per second. Seperti itu. Terus ini banyaklah, yang penting kita
yang paling penting itu. Nah, kecepatannya yang kita mau tahu di sini. Untuk read-nya, sekarang kita lihat yang write-nya terbaca 32 MB per second. 32 MB per second. Nah ini, jadi perbedaannya itu sekitar 35 MB per second, dan yang satunya perbedaannya itu 45 dikurangi 32, ya sekitar 7 MB per second. Ya itu karena apa namanya, banyak faktornya ya, yang mungkin kita coba lagi bisa lebih tinggi, atau ya mungkin ada perbedaan nilainya dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa beberapa kali untuk tesnya, nggak apa-apa. Tapi yang pertama kita tes seperti itu. Ini terbaca segini, masih masuk spek lah menurut saya, masih lumayan tinggi. Kecuali kalau kita dapat di bawah 30 untuk read-nya, itu baru kita khawatir. Kemudian setelah di sini kita cek untuk SD card test menggunakan aplikasi, kita coba aja kita tes menggunakan drone-nya. Biasanya di drone itu jika SD card-nya kurang baik, atau keadaan rusak, atau palsu, atau lain-lain, di situ bisa langsung ada peringatan kecepatan SD card rendah atau apapun itu. Ya coba aja kita cek. Kita ambil drone-nya dulu. Mohon maaf ini sebelumnya belum saya siapkan untuk drone-nya. Nah ini. Oke, langsung aja kita unfold. Jangan lupa, biarpun kita hanya mengetes SD card aja, ini kita buka karena dia akan kalibrasi gimbalnya ini. Nah, kemudian kita masukin Lexar-nya ke sini, ke slot micro SD-nya ya, yang pastinya. Oke, udah masuk. Oke, sekarang kita ya biar ada gambarnya, kita harus connect sama devices kita. Kalau bahasa kerennya, kalau kita bahasa yang biasanya kita sebut itu HP, supaya gambarnya ada, supaya kita bisa lihat apa keterangan yang muncul, gitulah intinya. Biarpun kita nggak mau menerbangkan ini drone sekarang ya. Nah gitu maksudnya. Udah saya connect. Sekarang tinggal kita hidupin biasa. Oke, sekarang drone-nya. Nah, oke, udah. Nih, pinggir-pinggirin dulu. Takutnya muter ntar, ya lumayan bisa kena yang lain. Oke, sekarang kita masuk di DJI Fly-nya, kita cek. Aduh, nah ini masih lumayan. Nah, ini udah masuk DJI Fly. Apa di sini keterangannya, kita lihat. Lepas landas dengan hati-hati. Nah ini karena nggak ada GPS di dalam ruangan ini, jadi nggak masalah. Bukan suatu hal yang perlu kita khawatirkan gitu. Jadi kita kan di sini mau ngetes micro SD-nya terbaca apa enggak, atau ada keterangan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, kita lihat di sini, kita cari untuk kendali. Kamera. Nah, ini kita masuk ke kamera. Nah, di sini kita lihat tersedia penyimpanan sebesar 58,1 GB. Dari ini 64. Ya, wajar. Nggak masalah. Yang penting di sini nggak ada keterangan yang aneh-aneh seperti apa namanya. Nah, ini hanya keterangan sinyal GPS, tapi tidak ada keterangan mengenai micro SD yang kecepatannya rendah, atau micro SD tidak terdetek, seperti itu. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Oke, kalau seperti ini kita masih aman, istilahnya kita puas gitu dengan micro SD yang kita beli. Oke, jika udah seperti itu kita tes, berarti pengetesan untuk micro SD original atau bukan
dan support atau tidak, kita cukupkan. Kesimpulannya adalah micro SD ini bisa dibilang original dan support dengan Mavic Mini yang kita punya. Dan micro SD ini bisa kita gunakan untuk keseharian kita memakai drone. Ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya lah, kita membeli sebuah micro SD itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe,